Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jidan Paujan dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang gelombang cahaya. Tujuannya untuk dapat menerapkan konsep dan prinsip gelombang cahaya, dapat melakukan percobaan pemantulan cahaya secara mandiri, dapat menerapkan sifat gelombang cahaya yang meliputi dispersi cahaya, interferensi, difraksi, dan pengkutuban, dapat melakukan percobaan difraksi cahaya sederhana dengan teliti. Pengertian gelombang cahaya. Gelombang cahaya merupakan gelombang transversal yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarannya. Gelombang cahaya dapat dipantulkan jika mengenai sebuah bidang baik rata ataupun tidak. Gelombang cahaya dapat diteruskan melalui medium gas, air, ataupun padat. Gelombang cahaya merupakan elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia. Gelombang cahaya memiliki frekuensi antara 4 kali 1014 Hz sampai 7,5 1014 Hz. Panjang gelombang cahaya biasanya dituliskan dalam satuan nanometer nm karena nilainya yang sangat kecil. 1 nm sama dengan 0,00000001 meter atau setara dengan 10 sampai 9 m. Panjang gelombang cahaya tampak visibly di dalam ruangan hampa ataupun di udara yang berkisaran antara 750 nm. Cahaya merah frekuensi rendah sampai dengan 400 nm. Cahaya biru frekuensi tinggi. Pada ruangan hampa, cahaya memiliki kecepatan 300 juta mpers atau 3,808 mpers yang biasa dikenal dengan kecepatan cahaya. Perbedaan frekuensi cahaya menyebabkan panjang gelombang yang berbeda pula. Jika frekuensi cahaya semakin besar, maka panjang gelombang akan semakin kecil. Cahaya berasal dari sumber cahaya seperti api, lampu, matahari, atau tubuh hewan seperti kunang-kunang. Sifat gelombang cahaya. Gelombang cahaya memiliki 4 karakteristik utama yang perlu dipahami. Di antaranya yaitu dispersi cahaya, interferensi dapat dijumlahkan, difraksi dapat mengalami pelenturan, pengkutuban polarisasi. Dispersi cahaya. Dispersi merupakan pembiasan cahaya putih, cahaya polikromatik menjadi komponen yaitu cahaya monokromatik. Dispersi akan terjadi saat cahaya putih melewati medan pembias. Kita dapat mengamati sifat cahaya ini dengan menggunakan prisma sebagai medan pembias. Pada prisma, cahaya yang masuk akan mengalami pembiasan 2 kali, yakni saat masuk ke prisma dan saat keluar prisma. Contohnya adalah yang segitiga ini namanya prisma. Ketika sinar datang masuk ke dalam prisma, pas keluar akan dibelokkan dan ini penampakannya. Jika ingin mudah cara menghafal warnanya, tinggal hafalkan Meiji Hibiniu. Interferensi dapat dijumlahkan. Interferensi cahaya adalah perpaduan 2 atau lebih gelombang cahaya yang bertemu pada suatu titik. Hasil interferensi dapat saling menguatkan konstruktif dengan tindakan garis terang untuk cahaya monokromatik dan saling melemahkan destruktif yang ditandai dengan garis gelap. Agar dua cahaya dapat berinterferensi, kedua cahaya harus koheren atau memiliki frekuensi yang sama serta beda fase yang tetap. Interferensi cahaya dapat terjadi pada celah ganda, interferensi pada selaput tipis, interferensi cincin Newton. Ini adalah gambar interferensi dan syarat-syaratnya. Difraksi dapat mengalami pelenturan. Difraksi dapat terjadi apabila sebuah gelombang permukaan air tiba pada suatu celah yang sempit. Gelombang ini akan mengalami pelenturan atau pembelokan sehingga terjadi gelombang-gelombang setengah lingkaran yang melebar di daerah belakang celah tersebut. Terdapat beberapa peristiwa difraksi yang terjadi, di antaranya yaitu difraksi cahaya pada celah tunggal, difraksi cahaya pada celah banyak, kisi difraksi, difraksi terhadap pembesaran alat optik, difraksi pada celah berlubang. Polarisasi pengkutuban. Polarisasi merupakan peristiwa perubahan arah getar gelombang cahaya secara acak menjadi satu arah getar. Polarisasi gelombang menunjukkan arah medan listrik pada suatu titik yang dilewati oleh gelombang tersebut. Jenis polarisasi antena dapat dikategorikan berdasarkan pola pada bidang yang tegak lurus atau normal dengan sumbu propagasi. Gelombang yang dapat mengalami polarisasi hanya gelombang transversal yang mempunyai arah getar tegak lurus dengan arah perambatannya. Terdapat
Terdapat beberapa cara yang agar cahaya dapat terpolarisasi, di antaranya yaitu polarisasi karena pemantulan, polarisasi karena pemantulan dan pembiasan, polarisasi karena penyerapan selektif, polarisasi karena hamburan. Contoh soal. Hitunglah besar sudut dispersi antara warna merah dan ungu pada prisma yang mempunyai sudut pembias 10 derajat. Indeks bias warna merah sama dengan 1,52 dan indeks bias warna ungu 1,54. Penyelesaian. Diketahui NU sama dengan 1,54, NM sama dengan 1,52, sudut pembias sama dengan 10 derajat. Ditanya besar sudut, rumusnya adalah P sama dengan NU dikurangi NM. Karena yang ditanyanya besar sudut, berarti beta. Beta sama dengan 1,54 dikurangi 1,52. 10 derajat sama dengan 0,2 derajat. Jadi hasilnya sama dengan 0,2 derajat. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Sebuah celah sempit tunggal dengan lebar A disinari oleh cahaya monokromatik dengan panjang gelombang 5890 Armstrong. Agar terjadi pola difraksi maksimum dengan orde pertama pada sudut 30 derajat, lebar cerah tersebut adalah pembahasan. Rumusnya adalah D sin theta sama dengan M ditambah 1/2 lambda. Diketahui theta sama dengan 30 derajat, M sama dengan 1, lambda sama dengan 5,890 Armstrong. Sin dari 30 derajat adalah 1/2 dan 1 ditambah 1/2 sama dengan 3/2 dikali 5,890 Armstrong. Dikebawahin lagi, A-nya netep, 1/2 dibagi 3/2 sama dengan 3 dikali 5,890 Armstrong sama dengan 17,670 Armstrong. Jadi hasilnya 17,670 Armstrong. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.